Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama saya. Berarti kita belajar lagi matematikanya. Oke, dibuka buku matematika kalian. Sekarang kita bahas lanjutan dari materi kemarin tentang lingkaran. Nah, sekarang kita kemarin kan tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi kemarin kita kenalan dulu nih. Kok lingkaran? Sorry deh, tentang tabung, kerucut sama bola ya. Tentang bangun ruang sisi lengkung. Kemarin kita udah kenalan sama tabung, sama si kerucut, sama si bola juga. Apa itu tabung, apa itu kerucut, apa itu bola, kalian udah paham. Sekarang kita bahas tentang bagaimana cara mencari luas permukaan tabung, kerucut, sama bola juga. Oke, karena sekarang kita udah sekarang kita udah hitung-hitungan, jadi kalian fokus perhatikan bagaimana cara menentukan luas permukaan ini. Jadi jangan capek-capek ya untuk ngitung-ngitung terus, karena kan matematika selalu ngitung-ngitung. Oke, yang pertama kita bahas tentang tabung. Bagaimana cara menentukan luas permukaan tabung ini. Nah, perlu kalian ketahui rumus luas permukaan tabung ini kalian bisa gunakan dengan rumus 2πr R ditambah T dengan R ditambah T-nya ini di dalam kurung ya. Jadi kalau di dalam kurung itu di matematika itu perhitungan bilangan bulat itu kalau yang ada di dalam kurung itu dikerjain terlebih dahulu, baru setelah itu dikerjain dengan yang tidak ada di dalam kurung. Nah, rumus ini keterangannya pi ini konstanta, jadi nilai mutlak, nggak boleh diganti-ganti, udah di sononya, yaitu nilainya 22/7 atau kamu bisa gunakan 3,14. Nah, bagaimana kita menentukan menggunakan 22/7 atau 3,14? Gini, kalau untuk 22/7 ini kalian gunakan, bisa digunakan apabila jari-jarinya itu, jari-jari pada alas atau atap tabung ini bernilai kelipatan dari 7 atau angka yang bisa dibagi dengan 7. Karena untuk mempermudah tinggal kamu bagi dengan 7. Nah, kalau 3,14 yaitu apabila jari-jarinya yang bukan merupakan kelipatan dari 7 atau bukan merupakan faktor dari 7. Jadi kan pasti kayak 10 kan 10 bukan kelipatan 7, bukan faktor dari 7. Jadi kan agak ribet tuh hitungnya, kalau dibagi 7 pasti koma-koma. Nah, kamu bisa gunakan nilai 3,14 ini. 3,14 ini bisa kamu gunakan apabila jari-jari tabung ini bukan merupakan faktor kelipatan dari angka 7 gitu. Jadi jangan diganti-ganti, kamu bisa gunakan salah satu dari dua angka ini. Kemudian R itu adalah jari-jari, jadi udah tahu ya. Jadi kenapa ada jari-jari di sini? Karena atap sama alas sama atas tabung ini berbentuk lingkaran. Jadi mau nggak mau, kalau lingkaran itu nggak akan jauh dari jari-jari ataupun diameter. Nah, karena ini rumus umum yang kita gunakan jari-jari. Bisa jadi nanti kalau kamu ketemu soal diketahuinya diameter, ya udah tinggal kamu ganti diameter menjadi jari-jari itu seperti apa. Kemarin udah saya kasih tahu bagaimana cara mencari jari-jari dari diameter atau mencari diameter dari jari-jari. Saya nggak akan ulang lagi. Kemudian ada T di sini adalah tinggi tabung, tingginya. Nah, ini rumusnya kamu bisa gunakan ini. 2πr R ditambah T. Contoh sekarang. Dari gambar tabung ini diketahui ini 7 ini adalah jari-jari atasnya. Diketahuinya jari-jarinya 7 cm. Kemudian tingginya, nih tinggi tabungnya 14 cm. Hitunglah luas permukaan tabung, gunakan rumus yang sudah ada. Kamu nggak usah tanya, Bu ini rumus dari mana sih dapetnya? Kalau kamu pengen tahu silakan buka buku matematikanya. Ada di halaman 169. Kamu bisa lihat itu dari mana, kenapa bisa jadi dapat 2πr R ditambah T. Di situ ada, saya nggak akan jelaskan di sini. Kamu bisa baca. Oke, kita hitung terusnya. Masukin ke rumus, yaitu 2πr R ditambah T. R-nya udah ada, T-nya udah ada. Pi-nya kita bisa gunakan salah satunya. Nah, sekarang kita gunakan pi yang mana? Yang 22/7 kah? Atau 3,14 kah? Karena R-nya di sini 7 cm, 7 merupakan faktorisasi kelipatan dari 7, berarti bisa kita gunakan yang 22/7. Kamu masukin 2 dikali
2/7 dikali R-nya masukin 7 dalam kurung, jangan lupa R-nya 7 ditambah T-nya 14. Oke, ini kamu bisa coret. 1 kan dapatnya. Udah habis nih 1, ini 1. 2 dikali 22 sama dengan 44. 44 dikali 1 hasilnya 44. Ini 1, kalau per 1 kan sama aja 44, jadi gak usah kamu tulis. Dikali ini 7 ditambah 14 sama dengan 21. 7 tambah 14, 21 benar. Hasilnya 44 dikali 21, kita hitung. Pokoknya kalau udah masuk hitung-hitungan, kamu jangan bosan untuk ngitung. Boleh nggak Bu pakai kalkulator? Saya sarankan jangan selagi itu bisa kamu hitung tanpa menggunakan kalkulator. Tapi kalau udah kayak bentuk akar, yang kamu susah banget nyarinya, nggak mungkin kamu buka-buka tabel matematika untuk mencari bentuk akar. Jadi gunakan kalkulator, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk bentuk bilangan bulat seperti ini kan kamu masih bisa ngitungnya. Jadi usahakan kamu terbiasa hitung-hitungan, biar kamu cepet ngitung. Jadi itu melatih kamu juga, biar kamu bisa cepet ngitung. 44 dikali 21. Kita cari, 44 kali 21. Ini 4, ini 4, ini 8, ini 8. Tambahin, ini 4. 4 tambah 8, 12. 8 tambah 1, 9. Jadi 9, 2, 4. Kalau ada kesalahan nanti kamu koreksi lagi ya. Sentimeter. Nah, karena dia luas permukaan, ingat luas. Kalau luas itu berarti di satuan bakunya tambahin kuadrat di atasnya. Jadi 924 cm kuadrat. Jadi luas permukaan tabung ini dengan jari-jari 7 dan tingginya 4, luas permukaan tabungnya adalah 924. Luas permukaan tabung tuh yang gimana sih? Jadi ini luas selimut. Luas selimutnya kan persegi panjang. Ditambahin 2 luas lingkaran. Jadi luas selimut tambah 2 luas lingkaran yang atas sama yang bawah, kamu tambahin semua. Kalau dijumlahin hasilnya sekian. Nah, daripada kamu repot kan hitung satu-satu, yang ini dulu, yang bawah dulu, terus luas selimutnya, terus ditambah-tambahin, mending kita bisa langsung gunakan rumus ini. Ini mempermudah kita banget buat mencari luas permukaan tabung. Oke, ini untuk tabung. Nah, sekarang untuk kerucut. Kelihatan kah? Untuk kerucut. Luas permukaannya, kamu bisa gunakan rumus PR, R ditambah S. Kamu kalau di buku, kamu bisa lihat ada di halaman 170. Ya. PR, P dikali R, kemudian dikali R ditambah S. Dengan S ini adalah selimut kerucutnya, selimutnya. Terus T-nya ini tinggi kerucut, karena kenapa di sini ada T? Karena untuk mencari S kita menggunakan T. T itu tinggi kerucutnya nih. Untuk mencari selimut ini kita gunakan tinggi karena dia pasti jatuhnya Pitagoras. Jadi ini masih ada hubungannya sama Pitagoras untuk kerucut ya. Jadi kalau nanti di soal S-nya tidak diketahui tapi ada T di sini. Nah, kamu cari S-nya dulu. Atau jari-jarinya tidak diketahui. T-nya tidak diketahui tapi S-nya diketahui. Nah, kamu bisa gunakan Pitagoras di sini. Biasanya yang kita cari ini yang ini nih, yang T itu jarang banget. Tapi kalau S biasanya kamu bakal temuin soal-soal semesteran tuh biasanya ada. Nah, sekarang saya buat yang gampang dulu nih. Kita hanya disuruh menentukan luas permukaan kerucut. Nah, pada kerucut ini diketahui jari-jarinya adalah 7. Saya sengaja ngasih yang gampang-gampang biar kamu angkanya yang gampang biar kamu nggak terlalu sulit hitung-hitungnya. Terus ini adalah S ya, ruas selimut panjang selimutnya sama dengan 14 cm. Tentukan luas permukaannya. Kita masukin ke rumus luas permukaan. P R ditambah S. Masukin deh, P-nya sama, yaitu 22/7 atau 3,14. Karena di sini jari-jarinya 7, berarti kita gunakan 22/7. Dikali R-nya sama dengan 7. Terus dikali R lagi 7 ditambah S-nya sama dengan 14. Oke, coret ini bisa 1. Oke ya, 22 dikali 1 sama dengan 22. Dikali 7 ditambah 14 sama dengan 21. 22 dikali 21 kita hitung.
22 dikali 21. Ini 2, 2, ini 4, ini 4. 2, 6, 4, 462. 462 cm, lagi-lagi kuadrat karena kita masih mencari luas. Oke, kalau luas menggunakan kuadrat, jangan lupa. Ini untuk kerucut. Oke, gampang ya. Kemudian terakhir untuk bola. Nah, rumus luas permukaannya adalah 4 pi r kuadrat. Kalau di buku ada di halaman 172, kamu bisa lihat. Di luas permukaan bola ini kita bisa gunakan rumus 4 pi r kuadrat, sama pi-nya itu nilainya 22/7 atau 3,14. R-nya itu adalah jari-jari, tapi di sini jari-jarinya kuadrat. Jadi jangan sampai salah. Contoh, tentukan luas permukaan bola yang memiliki diameter 10 cm. Nah, karena di sini diketahuinya diameter, berarti sebelum kita mencari luas permukaannya, kamu cari dulu jari-jarinya. Diameternya kan 10 cm. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Berarti setengah dari 10 sama dengan 5 cm. Berarti jari-jarinya 5 cm. Nah, karena di sini jari-jarinya 5 cm, kita bisa gunakan pi-nya yang 3,14 karena 5 itu bukan kelipatan faktor dari 7. Jadi kan nggak mungkin kita bagi dengan 7 si 5 ini, karena pasti hasilnya koma. Nah, kamu bisa gunakan yang 3,14. Langsung kamu masukin ke sini. Berarti luas permukaannya sama dengan 4 pi r kuadrat. 4 dikali pi-nya kita gunakan yang 3,14 dikali r-nya 5. Jangan lupa kuadrat karena udah rumus. Jangan sampai salah. Oke, 4 kali 3,14 dikali 5 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25 ya. 4 dikali 3,14 dikali 25. Nah, di sini kamu boleh hitung dulu 4 sama 25-nya. Biar kamu nggak bingung di 3,14 itu belakangan. Karena ini perkalian bisa yang mana aja duluan. Nah, biar gampang, sini ya. 4 dulu kita kalikan dengan 25. 4 dikali 25 kan 100. 100 dikali baru 3,14. Nah, lihat nih, 3,14 di belakang koma kan ada 2. 100 nolnya ada 2. Jadi kamu nggak perlu ngitung-ngitung lagi, langsung aja 314 cm kuadrat. Kok bisa begitu, Bu? Iya, komanya hilang karena kita kali 100. Kan di belakang koma ada 2. Ada 2 berarti dia perkalian 100. Kalau kamu masih bingung gimana caranya, silakan buka lagi bilangan bulat, materi bilangan bulat di kelas 7. Nah, di situ ada caranya mencari mengubah nilai desimal ke bilangan bulat biasa. Kalau kamu nggak percaya, kamu boleh aja sih 3,14 dikali 100. Kamu kalihin, pasti hasilnya sama, 314 cm kuadrat. Jadi saya sarankan jangan menggunakan kalkulator karena untuk melatih kamu agar bisa menghitung cepat. Karena ini ngebantu banget biar kamu tuh terlatih untuk hitung-hitungan biasa tanpa menggunakan alat bantu. Oke, sampai di sini untuk materi hari ini. Jangan sampai salah menggunakan rumus, mana itu rumus luas permukaan tabung, mana rumus luas kerucut, dan mana rumus luas permukaan bola. Oke, sampai di sini. Semangat terus belajarnya, selalu jaga kesehatan walaupun kita belajar di rumah tapi harus tetap semangat. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, masih tentang lingkaran. Minggu depan kita akan bahas tentang volume tabung, kerucut, sama bola. Ya, luas permukaan udah, berarti tinggal volume. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.